bawa catatan, temuin orang miskin, assalamualaikum ibu, waalaikumsalam, apa perlu kami bangunkan rumah. Omongannya udah begitu, iya benar. Dan saya praktekin selalu berhasil tuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Seperti yang teman-teman lihat di cuplikan video, bagaimana Yusuf Mansur ketika kemudian mengeluarkan sebuah kata-kata itu sangat meyakinkan sekali gitu. Dan tanpa titik koma gitu. Seolah-olah hidup ini seindah yang dia katakan gitu. Seolah-olah hidup ini seenak yang dia katakan gitu. Teman-teman tentu tahu ketika kemudian kami mengupload sebuah video tentang bagaimana Yusuf Mansur memberitahu orang cara kemudian menjadi kaya raya gitu. Ada punya mobil, motor? Motor ada. Oke, ada BPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Kurang lebih 10. Oke. Kalau 500.000 tadi jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Pilih motor. Oke, sip. Kita terima motornya bukan yang 500.000-nya. Makasih ya. Siap. Ya dengan cara dia mengatakan ketika Anda sedekah 100.000 maka akan kembali 1 juta gitu dikali 10 gitu. Ketika Anda sedekah 1 juta maka dikali 10 menjadi 10 juta. Bahkan ketika Anda sedekah 10 juta itu akan dikali 10 menjadi 100 juta. Seolah-olah mudah sekali gitu mendapatkan harta dengan cara sedekah gitu. Padahal Allah tidak menjanjikan seperti itu gitu. Dan itu hak prerogatif dari Allah gitu untuk memberi balasan seperti apa gitu. Saya pikir kesehatan ini adalah rezeki yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Berdasarkan apa yang saya dengar dari para ustadz gitu. Bahkan dengan kesehatan kita bisa melakukan apa saja. Walaupun kita punya duit bermiliar-miliar, kalau tidak sehat ya kita tidak akan bisa menikmati, teman-teman. Bisa saja ketika kita bersedekah entah 100.000, 10.000, 1.000 rupiah, 1 juta, 100 juta, Allah memberi ganjaran berupa pahala di akhirat dan juga kesehatan gitu. Bisa saja ganjarannya seperti itu gitu. Tidak melulu tentang kemudian Allah memberikan kita rezeki yang melimpah, tidak. Dan itu semua kita tidak bisa memastikan gitu, bahwa ketika kita sedekah 1 juta akan dikembalikan 10 juta gitu. Tidak seperti itu, tidak sematematis apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur gitu. Sehingga orang-orang kemudian yang tidak berpikir logis, yang mungkin sudah terlalu percaya dengan Yusuf Mansur, pada akhirnya menyedekahkan semua hartanya gitu. Menyedekahkan semua uangnya gitu. Yang pada akhirnya mereka tidak mendapati apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur itu terbukti gitu. Bahkan mereka sangat merugi gitu. Mari kita lihat satu komentar yang menurut saya menarik. Efek dari beragama secara mistis, hal-hal yang tidak realistis dipercaya habis. Makanya ingat petuah Nabi, agama itu akal, yang tidak masuk akal, bukan agama. Ada lagi komentar di bawahnya. Ujung-ujungnya minta duit. Jadi saya sepakat ya dengan apa yang dikatakan oleh Akal Sehat 2596, walaupun tidak semua ya, karena kadang ada yang di luar nalar kita, tapi itu patut untuk kita percaya, misalnya dengan Allah yang maha gaib gitu, walaupun kita tidak melihat Allah, tapi kita harus percaya gitu. Tapi mungkin orang yang dalam komentar ini berkomentar ini untuk tujuan tertentu, misalnya dalam bersedekah itu tadi gitu. Ketika kemudian kita bersedekah, kita harus menggunakan akal kita bersedekah ya untuk mencari pahala gitu. Bukan kemudian untuk berpikir bahwa ketika kita sedekah 1 juta akan kembali 10 juta gitu. Ketika kita sedekah 10 juta akan kembali 100 juta gitu. Ini ajaran yang menurut saya harus diluruskan gitu. Bahkan oleh pihak MUI harusnya berkomentar soal hal ini gitu. Harusnya di-counter gitu. Karena apapun motivasi, apapun tujuan yang disampaikan oleh Yusuf Mansur bahwa dia ingin memotivasi orang bersedekah, cara motivasinya keliru, teman-teman. Cara motivasinya ini menurut saya kurang tepat. Bahkan boleh dikatakan ini menjurus ke arah kesesatan, teman-teman. Pada akhirnya orang-orang kemudian bersedekah bukan lagi kemudian untuk mengharap keridhaan dari Allah, bukan lagi untuk kemudian mengharapkan pahala gitu. Tapi pada akhirnya orang bersedekah untuk kemudian mendapatkan kekayaan gitu. Saya masih ingat cerita wawancara Pak Dar Syarif dengan seseorang bernama Bapak Fatur. Pak Sani, gimana perasaan Anda ya naik mobil Innova yang baru setahun dikredit oleh Pak Fatur? Terus apa yang Bapak rasa begitu Bapak melihat dia membeli saham? Saya juga mengelus dada. Ini yang katanya dulu, menurut cerita beliau, dia punya usaha sampai kemudian beliau ini ya kaya raya lah ibaratnya. Punya penghasilan yang lumayan sampai punya beberapa mobil, usahanya juga lancar di mana-mana.
Semenjak kemudian dia mengikuti ajaran Yusuf Mansur, itu pada akhirnya beliau mengalami kebangkrutan gitu. Dalam wawancara tersebut Pak Fatur mengatakan dia mengikuti ajaran sedekah ekstrimnya dari Yusuf Mansur gitu. Dan saya pernah melihat satu video di mana Yusuf Mansur mengatakan dia sedekah ekstrim gitu. Gue demen bener ngabis-ngabisin, kata dia tuh dalam video tersebut. Gue demen bener habis-habisin. Padahal kalau kita melihat kenyataan hari ini, untuk korban-korban Hotel City, karyawan Paitran yang tidak digaji, mitra Paitran yang merugi, investasi batu bara, Hotel City, tabung tanah, umroh merdeka, di mana tanggung jawab Yusuf Mansur gitu? Katanya dia demen nol-nolin, demen sedekah gitu. Bahkan dalam satu video dia mengatakan, dia kan ini sebagai salah satu investor di warung Stick and Stick ya. Katanya dia nolin pendapatannya di warung Stick and Stick untuk operasional dan biaya pesantren, gaji para ustadz dan segala macam. Tapi apakah omongan dan kata-kata itu bisa dibuktikan? Bagi saya ini hanyalah omong kosong dan kebohongan Yusuf Mansur gitu. Karena kalau betul-betul kemudian omsetnya di warung Stick and Stick untuk membiayai pesantren dia nolkan sampai dia tidak mengambil keuntungan dari situ. Kenapa biaya sekolah di Darul Quran masih mahal, teman-teman? Kenapa kemudian orang-orang yang kemudian mendaftar di sana masih dipatok dengan harga mahal gitu? Itu gratisnya dari mana gitu? Dia biayai dari segi apanya gitu? Padahal untuk membangun pesantren-pesantren tersebut kebanyakan itu juga menarik sedekah wakaf dari umat gitu, dari tanahnya, dari membangun dan segala macam gitu. Ada satu komentar dulu yang saya sempat ingat, dia mengatakan begini: waktu pesantrennya dibangun pakai duit umat, waktu kemudian tanahnya mau dibeli minta sumbangan dari umat, ketika kemudian pesantrennya berdiri dan beroperasional masih juga kemudian meminta biaya pendidikan. Mending kalau biaya pendidikannya murah dan terjangkau, ini biaya pendidikannya masih mahal gitu. Bahkan ketika waktu itu kita hitung, kalau sekarang kan katanya sudah diturunkan gitu. Waktu itu kami hitung biaya pendidikan di Darul Quran itu hampir menyamai, bahkan mengalahkan universitas gitu, di beberapa universitas yang masih terjangkau gitu. Ini luar biasa, padahal pendidikannya masih setara SD, SMP, SMA gitu. Dari mana kita bisa percaya bahwa Yusuf Mansur mengatakan omsetnya di warung Stick and Stick dinolkan hanya untuk membiayai operasional pesantren gitu. Dari mana? Bagi saya ini hanyalah omong kosong Yusuf Mansur yang lain. Karena ketika saya melanjutkan cerita Bapak Fatur tadi ya, ketika kemudian Bapak Fatur ini mengikuti ajaran Yusuf Mansur, sehingga kemudian dia mengikuti ajaran nolkan rekening itu, sedekah ekstrim, sehingga kemudian dia bangkrut dan jatuh miskin. Ketika kemudian anaknya hendak wisuda dan butuh dana sekitar 5 juta waktu itu, Bapak Fatur ini menghubungi Yusuf Mansur untuk meminjam duit. Namun beribu alasan yang disampaikan oleh Yusuf Mansur hanya untuk tidak meminjamkan duit kepada Bapak Fatur. Padahal 5 juta itu bagi saya nominal yang sangat kecil sekali bagi Yusuf Mansur. Tapi kenapa dia tidak pinjamkan itu? Karena dia pelit. Karena omongan Yusuf Mansur tentang sedekah itu hanyalah omong kosong semata. Karena omongan Yusuf Mansur mengenai dia nolkan omsetnya di warung Stick and Stick untuk biaya operasional pesantren itu omong kosong, teman-teman. Omong kosong. Orang mau pinjam 5 juta saja tidak dipinjamkan oleh dia, saking pelitnya. Apalagi kita mau berbicara dia nolkan omsetnya di warung Stick and Stick untuk biaya pesantren. Bagi saya ini hanyalah omong kosong dari Yusuf Mansur gitu. Mari kita simak video, cuplikan video yang juga tadi ada di cuplikan video ini, teman-teman. Bagaimana Yusuf Mansur ini kalau berkata-kata itu sangat manis sekali, teman-teman. Tapi yang 34 nggak bisa. Nah, ente dong yang 34 nih, ente nih 34. Ini anak ini loh. Jadi gubernur umur 21. Ada loh, ada wali kota umur 17 tahun di dunia ini. Dan dia hafizah. Perempuan pertama yang jadi wali kota dan pernah ke Indonesia. 17 tahun umurnya. Wali kotanya Gaza, Palestina. Perempuan. Gaza atau apalah, pokoknya salah satu kota di Palestina. Itu wali kota, 17 tahun, perempuan. Bisa, sangat bisa. Mikirnya aja udah kayak dia. Jadi kalau pulang kampung tuh, mikirnya udah kayak gubernur. Datang ke pasar-pasar. Kalian masih pengabdian itu loh, pulang ke kampung, tapi udah rasa gubernur gitu loh. Tepok pundaknya pedagang. Apa Pak yang bisa saya bantu? Wih. Bawa catatan. Temuin orang miskin. Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. Apa perlu kami bangunkan rumah? Omongannya udah begitu, iya benar.
Dan saya praktekin selalu berhasil tuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya praktekin selalu berhasil. Maksudnya apa? Dia jadi wali kota. Nyalon anggota DPR aja gagal, teman-teman. Nyalon anggota DPR aja gagal gitu. Jadi saya anggap ini hanyalah omong kosong Yusuf Mansur yang lain gitu. Bagaimana ketika dia berbicara itu seperti motivator yang yang beromong-omong kosong ria gitu. Kan teman-teman melihat gitu, banyak kalau beberapa motivator itu yang kelihatan banget omong kosong gitu. Ya Yusuf Mansur ini bukan, tidak, bagi saya tidak pantas gitu mau digelari ustadz gitu. Gimana bisa orang-orang seperti ini kita panggil ustadz, sementara banyak sekali masalah yang mana itu masalah duit, dan kemudian terindikasi dan sangat diduga dengan kuat ini merugikan orang banyak gitu. Investasi batu bara, Hotel City, Paitren, Umroh Merdeka, tabung tanah, Moya Vidi, ada banyak sekali teman-teman. Di Paitren ini baru kemarin kami mengunggah sebuah video di mana kurang lebih 100-an orang itu di PHK tanpa pesangon gitu. Yang mana 22 diantaranya itu akhirnya menuntut sejumlah uang, kurang lebih totalnya 1,8 miliar. Di mana suara Yusuf Mansur mengenai itu gitu? Di mana? Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa ketika Yusuf Mansur mengatakan bahwa omsetnya di warung Stick and Stick dia nolkan hanya untuk biaya operasional pesantren, bagi saya ini adalah omong kosong itu. Karena ketika Bapak Fatur saja mau pinjam 5 juta, itu dia tidak pinjamkan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal gitu. Dan ketika kemudian kita melihat biaya masuk dan biaya sekolah di pesantren Darul Quran ini sangat mahal sekali gitu. Dari segi mananya Yusuf Mansur kemudian mengatakan dia omsetnya di warung Stick and Stick dia sedekahkan untuk operasional pesantren. Ini bagi saya hanyalah kebohongan Yusuf Mansur yang lain. Tentu kita melihat banyak kebohongan Yusuf Mansur yang kemudian beredar di media sosial, yang pada akhirnya sudah ada bukti bahwa Yusuf Mansur itu berbohong. Contoh, ketika kemudian Yusuf Mansur mengatakan menjadi komisaris Grab, sangat lantang sekali, sangat lancar sekali tanpa terpatah-patah ketika kemudian dia mengatakan dia diangkat menjadi komisaris Grab, yang mana itu kemudian pada akhirnya dibantah oleh pihak Grab itu sendiri bahwa dia tidak terafiliasi dengan pihak Grab gitu. Sehingga kemudian Yusuf Mansur mengatakan dia hanya afiliat di sana. Omong kosong bagi saya gitu. Sudah terpergok berbohong pun dia masih bisa membuat kebohongan yang lain gitu. Jadi dari segi mana kita masih mau percaya dengan Yusuf Mansur ini? Jadi bagi saya berharap kepada teman-teman untuk kemudian berhenti kemudian mengundang Ustadz ini untuk berceramah. Bagaimana bisa kita mau mendengar orang yang banyak masalah, kita mau mendengar petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya gitu. Saya pikir di Indonesia ini masih banyak ulama-ulama yang lebih cerdas, ulama-ulama yang insya Allah terjamin gitu, masih jauh dari masalah-masalah seperti yang dialami oleh Yusuf Mansur gitu. Karena rata-rata yang dialami oleh Yusuf Mansur ini masalah uang teman-teman, masalah duit, masalah dugaan tipu menipu, masalah wan prestasi gitu, merugikan orang gitu. Jadi ketika teman-teman masih ada yang berkomentar bahwa stoplah kemudian menggibahi Yusuf Mansur, ini bukan gibah teman-teman. Kita sedang membela para korban-korban yang menuntut haknya gitu. Kalau kita semua diam-diam, lalu bagaimana korban-korban ini mau menuntut haknya gitu? Bagaimana kemudian orang-orang ini mau mendapatkan kembali uang yang sudah terlanjur hilang dari tangannya gitu, hanya karena percaya Yusuf Mansur di waktu lalu? Bagi saya ini bukan ghibah, ini bagi saya amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana kemudian kita berjuang membersamai para korban untuk kemudian memperjuangkan hak-hak mereka agar kemudian kembali ke tangannya gitu. Terima kasih kepada orang-orang yang sudah mensupport perjuangan ini gitu, baik dari segi moral maupun moral gitu. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa mari kita kemudian bersama-sama untuk kemudian melawan Yusuf Mansur, melawan hal-hal seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Bagaimana tidak kemudian ada orang-orang yang memanfaatkan kepopulerannya, orang-orang yang kemudian memanfaatkan ketenarannya, orang-orang yang kemudian memanfaatkan kepercayaan umat, membohongi mereka untuk kemudian demi kepentingan mereka sendiri gitu. Makanya kemudian sampai hari ini kita tidak henti untuk kemudian menyuarakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, dan memboikot warung Stick and Stick. Adalah salah satu perusahaan kuliner yang bergerak di bidang kuliner, di mana di sana salah satu bosnya adalah Yusuf Mansur. Maka dari itu alasan kami memboikot warung Stick and Stick tidak lain dan tidak bukan adalah karena sampai hari ini Yusuf Mansur tidak pernah punya itikat untuk kemudian bertanggung jawab menyelesaikan urusan-urusannya dengan para umat. Ada karyawan Paitren di sana yang menuntut gajinya, ada karyawan Paitren di sana yang menuntut pesangonnya, ada mitra Paitren yang menuntut bagaimana dana mereka dikembalikan karena tidak sesuai dengan akad awal, ada korban dari investasi batubara yang menuntut uangnya dikembalikan karena
investasinya mangkrak begitu saja tanpa alasan yang jelas. Ada kemudian investor Hotel City, ribuan investor Hotel City yang kemudian menuntut haknya. Karena sampai sekarang janji bagi hasil yang dijanjikan tidak pernah mereka dapatkan. Lalu ada Moya Fidi, tabung tanah, umroh merdeka. Itulah alasan-alasan yang membuat kami menyuarakan untuk memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, dan memboikot warung Steak and Shake. Sarta Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Fidi kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Fidi kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Fidi kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar, sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam.
Seperti yang teman-teman lihat di cuplikan video, bagaimana Yusuf Mansur ketika kemudian mengeluarkan sebuah kata-kata, itu sangat meyakinkan sekali gitu. Dan tanpa titik koma gitu. Seolah-olah hidup ini seindah yang dia katakan gitu. Seolah-olah hidup ini seenak yang dia katakan gitu. Teman-teman tentu tahu ketika kemudian kami mengupload sebuah video tentang bagaimana Yusuf Mansur memberitahu orang cara kemudian menjadi kaya raya gitu. Ada punya mobil, motor? Motor ada. Oke, ada BPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Kurang lebih 10. Oke. Kalau 500.000 tadi jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Pilih motor. Oke, sip. Kita terima motornya bukan yang 500 ribunya. Makasih ya. Siap. Ya dengan cara dia mengatakan ketika Anda sedekah 100.000 maka akan kembali 1 juta gitu dikali 10 gitu. Ketika Anda sedekah 1 juta maka dikali 10 menjadi 10 juta. Bahkan ketika Anda sedekah 10 juta itu akan dikali 10 menjadi 100 juta. Seolah-olah mudah sekali gitu mendapatkan harta dengan cara sedekah gitu. Padahal Allah tidak menjanjikan seperti itu gitu. Dan itu hak prerogatif dari Allah gitu untuk memberi balasan seperti apa gitu. Saya pikir kesehatan ini adalah rezeki yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Berdasarkan apa yang saya dengar dari para ustadz gitu. Bahkan dengan kesehatan kita bisa melakukan apa saja, walaupun kita punya duit bermiliar-miliar, kalau tidak sehat ya kita tidak akan bisa menikmati, teman-teman. Bisa saja ketika kita bersedekah entah 100.000, 10.000, 1.000 rupiah, 1 juta, 100 juta, Allah memberi ganjaran berupa pahala di akhirat dan juga kesehatan gitu. Bisa saja ganjarannya seperti itu gitu. Tidak melulu tentang kemudian Allah memberikan kita rezeki yang melimpah, tidak. Dan itu semua kita tidak bisa memastikan gitu, bahwa ketika kita sedekah 1 juta akan dikembalikan 10 juta gitu. Tidak seperti itu, tidak sematematis apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur gitu. Sehingga orang-orang kemudian yang tidak berpikir logis, yang mungkin sudah terlalu percaya dengan Yusuf Mansur, pada akhirnya menyedekahkan semua hartanya gitu. Menyedekahkan semua uangnya gitu. Yang pada akhirnya mereka tidak mendapati apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur itu terbukti gitu. Bahkan mereka sangat merugi gitu. Mari kita lihat satu komentar yang menurut saya menarik. Efek dari beragama secara mistis, hal-hal yang tidak realistis dipercaya habis. Makanya ingat petuah Nabi, agama itu akal, yang tidak masuk akal, bukan agama. Ada lagi komentar di bawahnya. Ujung-ujungnya minta duit. Jadi saya sepakat ya dengan apa yang dikatakan oleh Akal Sehat 2596, walaupun tidak semua ya, karena kadang ada yang di luar nalar kita, tapi itu patut untuk kita percaya. Misalnya dengan Allah yang maha gaib gitu, walaupun kita tidak melihat Allah, tapi kita harus percaya gitu. Tapi mungkin orang yang dalam komentar ini berkomentar ini untuk tujuan tertentu, misalnya dalam bersedekah itu tadi gitu. Ketika kemudian kita bersedekah, kita harus menggunakan akal kita bersedekah ya untuk mencari pahala gitu. Bukan kemudian untuk berpikir bahwa ketika kita sedekah 1 juta akan kembali 10 juta gitu. Ketika kita sedekah 10 juta akan kembali 100 juta gitu. Ini ajaran yang menurut saya harus diluruskan gitu. Bahkan oleh pihak MUI harusnya berkomentar soal hal ini gitu. Harusnya di-counter gitu. Karena apapun motivasi, apapun tujuan yang disampaikan oleh Yusuf Mansur bahwa dia ingin memotivasi orang bersedekah, cara motivasinya keliru, teman-teman. Cara motivasinya ini menurut saya kurang tepat. Bahkan boleh dikatakan ini menjurus ke arah kesesatan, teman-teman. Pada akhirnya orang-orang kemudian bersedekah bukan lagi kemudian untuk mengharap keridhaan dari Allah, bukan lagi untuk kemudian mengharapkan pahala gitu. Tapi pada akhirnya orang bersedekah untuk kemudian mendapatkan kekayaan gitu. Saya masih ingat cerita wawancara Pak Darus Arif dengan seseorang bernama Bapak Fatur. Pak Sani, gimana perasaan Anda ya naik mobil Innova yang baru setahun dikredit oleh Pak Fatur? Terus apa yang Bapak rasa begitu Bapak melihat dia membeli saham? Saya juga mengelus dada. Ini yang katanya dulu, menurut cerita beliau, dia punya usaha sampai kemudian beliau ini ya kaya raya lah ibaratnya. Punya penghasilan yang lumayan sampai punya beberapa mobil, usahanya juga lancar di mana-mana. Semenjak kemudian dia mengikuti ajaran Yusuf Mansur, itu pada akhirnya beliau mengalami kebangkrutan gitu. Dalam wawancara tersebut Pak Fatur mengatakan dia mengikuti ajaran sedekah ekstrimnya dari Yusuf Mansur gitu. Dan saya pernah melihat satu video di mana Yusuf Mansur mengatakan dia sedekah ekstrim gitu. Gue demen bener ngabis-ngabisin, kata dia tuh dalam video tersebut.
gue demen bener habis-habisin. Padahal kalau kita melihat kenyataan hari ini, untuk korban-korban Hotel City, karyawan Paytren yang tidak digaji, mitra Paytren yang merugi, investasi batu bara, Hotel City, tabung tanah, umroh merdeka, di mana tanggung jawab Yusuf Mansur gitu? Katanya dia demen nol-nolin, demen sedekah gitu. Bahkan dalam satu video dia mengatakan, dia kan ini sebagai salah satu investor di warung Stick and Stick ya. Katanya dia nolin pendapatannya di warung Stick and Stick untuk operasional dan biaya pesantren, gaji para ustadz dan segala macam. Tapi apakah omongan dan kata-kata itu bisa dibuktikan? Bagi saya ini hanyalah omong kosong dan kebohongan Yusuf Mansur gitu. Karena kalau betul-betul kemudian omsetnya di warung Stick and Stick untuk membiayai pesantren dia nolkan sampai dia tidak mengambil keuntungan dari situ. Kenapa biaya sekolah di Darul Quran masih mahal, teman-teman? Kenapa kemudian orang-orang yang kemudian mendaftar di sana masih dipatok dengan harga mahal gitu? Nah, itu gratisnya dari mana gitu? Dia biayai dari segi apanya gitu? Padahal untuk membangun pesantren-pesantren tersebut kebanyakan itu juga menarik sedekah wakaf dari umat gitu, dari tanahnya, dari membangun dan segala macam gitu. Ada satu komentar dulu yang saya sempat ingat, dia mengatakan begini, waktu pesantrennya dibangun pakai duit umat, waktu kemudian tanahnya mau dibeli minta sumbangan dari umat, ketika kemudian pesantrennya berdiri dan beroperasional masih juga kemudian meminta biaya pendidikan. Mending kalau biaya pendidikannya murah dan terjangkau, ini biaya pendidikannya masih mahal gitu. Bahkan ketika waktu itu kita hitung, kalau sekarang kan katanya sudah diturunkan gitu. Waktu itu kami hitung biaya pendidikan di Darul Quran itu hampir menyamai, bahkan mengalahkan universitas gitu, di beberapa universitas yang masih terjangkau gitu. Ini luar biasa, padahal pendidikannya masih setara SD, SMP, SMA gitu. Dari mana kita bisa percaya bahwa Yusuf Mansur mengatakan omsetnya di warung Stick and Stick dinolkan hanya untuk membiayai operasional pesantren gitu. Dari mana? Bagi saya ini hanyalah omong kosong Yusuf Mansur yang lain. Karena ketika saya melanjutkan cerita Bapak Fatur tadi ya, ketika kemudian Bapak Fatur ini mengikuti ajaran Yusuf Mansur, sehingga kemudian dia mengikuti ajaran nolkan rekening itu, sedekah ekstrim, sehingga kemudian dia bangkrut dan jatuh miskin. Ketika kemudian anaknya hendak wisuda dan butuh dana sekitar 5 juta waktu itu, Bapak Fatur ini menghubungi Yusuf Mansur untuk meminjam duit. Namun beribu alasan yang disampaikan oleh Yusuf Mansur hanya untuk tidak meminjamkan duit kepada Bapak Fatur. Padahal 5 juta itu bagi saya nominal yang sangat kecil sekali bagi Yusuf Mansur. Tapi kenapa dia tidak pinjamkan itu? Karena dia pelit. Karena omongan Yusuf Mansur tentang sedekah itu hanyalah omong kosong semata. Karena omongan Yusuf Mansur mengenai dia nolkan omsetnya di warung Stick and Stick untuk biaya operasional pesantren itu omong kosong, teman-teman. Omong kosong. Orang mau pinjam 5 juta saja tidak dipinjamkan oleh dia, saking pelitnya. Apalagi kita mau berbicara dia nolkan omsetnya di warung Stick and Stick untuk biaya pesantren. Bagi saya ini hanyalah omong kosong dari Yusuf Mansur gitu. Mari kita simak video, cuplikan video yang juga tadi ada di cuplikan video ini, teman-teman. Bagaimana Yusuf Mansur ini kalau berkata-kata itu sangat manis sekali, teman-teman. Tapi yang 34 nggak bisa. Ente yang 34 nih, ente nih 34. Nih, ini loh. Jadi gubernur umur 21. Ada loh, ada wali kota umur 17 tahun di dunia ini. Dan dia hafizah. Perempuan pertama yang jadi wali kota dan pernah ke Indonesia, 17 tahun umurnya. Wali kotanya Gaza, Palestina. Perempuan Gaza atau apalah, pokoknya salah satu kota di Palestina. Itu wali kota, 17 tahun, perempuan. Bisa, sangat bisa. Mikirnya aja udah kayak dia. Lu kalau pulang kampung tuh, mikirnya udah kayak gubernur. Datang ke pasar-pasar. Kalian masih pengabdian itu loh, pulang ke kampung tapi udah rasa gubernur gitu loh. Tepok pundaknya pedagang. Apa-apa yang bisa saya bantu? Bawa catatan. Temuin orang miskin. Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. Apa perlu kami bangunkan rumah? Omongannya udah begitu, ya benar. Dan saya praktekin selalu berhasil tuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya praktekin selalu berhasil. Maksudnya apa? Dia jadi wali kota. Nyalon anggota DPR aja gagal, teman-teman. Nyalon anggota DPR aja gagal gitu.
Jadi saya anggap ini hanyalah omong kosong Yusuf Mansur yang lain gitu. Bagaimana ketika dia berbicara itu seperti motivator yang yang beromong-omong kosong ria gitu. Kan teman-teman melihat gitu, banyak kalau beberapa motivator itu yang kelihatan banget omong kosong gitu. Ya Yusuf Mansur ini bagi saya tidak pantas gitu mau digelari ustadz gitu. Gimana bisa orang-orang seperti ini kita panggil ustadz, sementara banyak sekali masalah yang mana itu masalah duit, dan kemudian terindikasi dan sangat juga dengan kuat ini merugikan orang banyak gitu. Investasi batu bara, Hotel City, Paytren, Umroh Merdeka, tabung tanah, Moya Fidi, ada banyak sekali teman-teman. Di Paytren ini baru kemarin kami mengunggah sebuah video di mana kurang lebih 100-an orang itu di PHK tanpa pesangon gitu, yang mana 22 diantaranya itu akhirnya menuntut sejumlah uang kurang lebih totalnya 1,8 miliar. Di mana suara Yusuf Mansur mengenai itu gitu? Di mana? Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa ketika Yusuf Mansur mengatakan bahwa omsetnya di warung Stick and Stick dia nolkan hanya untuk biaya operasional pesantren, bagi saya ini adalah omong kosong itu. Karena ketika Bapak Fatur saja mau pinjam 5 juta, itu dia tidak pinjamkan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal gitu. Dan ketika kemudian kita melihat biaya masuk dan biaya sekolah di pesantren Darul Quran ini sangat mahal sekali gitu. Dari segi mananya Yusuf Mansur kemudian mengatakan dia omsetnya di warung Stick and Stick dia sedekahkan untuk operasional pesantren. Ini bagi saya hanyalah kebohongan Yusuf Mansur yang lain. Tentu kita melihat banyak kebohongan Yusuf Mansur yang kemudian beredar di media sosial, yang pada akhirnya sudah ada bukti bahwa Yusuf Mansur itu berbohong. Contoh, ketika kemudian Yusuf Mansur mengatakan menjadi komisaris Grab, sangat lantang sekali, sangat lancar sekali tanpa terpatah-patah ketika kemudian dia mengatakan dia diangkat menjadi komisaris Grab, yang mana itu kemudian pada akhirnya dibantah oleh pihak Grab itu sendiri bahwa dia tidak terafiliasi dengan pihak Grab gitu. Sehingga kemudian Yusuf Mansur mengatakan dia hanya afiliat di sana. Omong kosong bagi saya gitu. Sudah terpergok berbohong pun dia masih bisa membuat kebohongan yang lain gitu. Jadi dari segi mana kita masih mau percaya dengan Yusuf Mansur ini? Jadi bagi saya berharap kepada teman-teman untuk kemudian berhenti kemudian mengundang ustadz ini untuk berceramah. Bagaimana bisa kita mau mendengar orang yang banyak masalah, kita mau mendengar petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya gitu. Saya pikir di Indonesia ini masih banyak ulama-ulama yang lebih cerdas, ulama-ulama yang insya Allah terjamin gitu, masih jauh dari masalah-masalah seperti yang dialami oleh Yusuf Mansur gitu. Karena rata-rata yang dialami oleh Yusuf Mansur ini masalah uang teman-teman, masalah duit, masalah dugaan tipu menipu, masalah wan prestasi gitu, merugikan orang gitu. Jadi ketika teman-teman masih ada yang berkomentar bahwa stoplah kemudian menggibahi Yusuf Mansur, ini bukan gibah teman-teman. Kita sedang membela para korban-korban yang menuntut haknya gitu. Kalau kita semua diam-diam, lalu bagaimana korban-korban ini mau menuntut haknya gitu? Bagaimana kemudian orang-orang ini mau mendapatkan kembali uang yang sudah terlanjur hilang dari tangannya gitu, hanya karena percaya Yusuf Mansur di waktu lalu? Bagi saya ini bukan gibah, ini bagi saya amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana kemudian kita berjuang membersamai para korban untuk kemudian memperjuangkan hak-hak mereka agar kemudian kembali ke tangannya gitu. Terima kasih kepada orang-orang yang sudah mensupport perjuangan ini gitu, baik dari segi moral maupun moral gitu. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa mari kita kemudian bersama-sama untuk kemudian melawan Yusuf Mansur, melawan hal-hal seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Bagaimana tidak kemudian ada orang-orang yang memanfaatkan kepopulerannya, orang-orang yang kemudian memanfaatkan ketenarannya, orang-orang yang kemudian memanfaatkan kepercayaan umat, membohongi mereka untuk kemudian demi kepentingan mereka sendiri gitu. Makanya kemudian sampai hari ini kita tidak henti untuk kemudian menyuarakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, dan memboikot warung Stick and Stick. Adalah salah satu perusahaan kuliner yang bergerak di bidang kuliner, di mana di sana salah satu bosnya adalah Yusuf Mansur. Maka dari itu alasan kami memboikot warung Stick and Stick tidak lain dan tidak bukan adalah karena sampai hari ini Yusuf Mansur tidak pernah punya itikat untuk kemudian bertanggung jawab menyelesaikan urusan-urusannya dengan para umat. Ada karyawan Paytren di sana yang menuntut gajinya, ada karyawan Paytren di sana yang menuntut pesangonnya, ada mitra Paytren yang menuntut bagaimana dana mereka dikembalikan karena tidak sesuai dengan akad awal. Ada korban dari investasi batubara yang menuntut uangnya dikembalikan karena investasinya mangkrak begitu saja tanpa alasan yang jelas. Ada kemudian investor Hotel City, ribuan investor Hotel City yang kemudian menuntut haknya karena sampai sekarang janji bagi hasil yang dijanjikan tidak pernah mereka dapatkan. Lalu ada Moya Fidi, tabung tanah, Umroh Merdeka.
Itulah alasan-alasan yang membuat kami menyuarakan untuk memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, dan memboikot warung Stick and Seek. Sarta Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.